Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evi Luciani. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perancangan pabrik kimia, di mana di video-video sebelumnya kita sudah banyak belajar dan banyak membahas untuk tahap pertama dalam merancang pabrik kimia, yaitu penetapan spesifikasi pabrik. Seperti yang sudah kita tahu dan kita pelajari bersama bahwa penetapan spesifikasi pabrik itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah kualitas produk, kapasitas produksi, dan yang ketiga adalah sistem operasi pabrik. Nah, di video kali ini kita akan fokus pada tahap yang kedua dalam merancang pabrik kimia, yaitu penetapan lokasi pabrik. Sebelum kita mendirikan pabrik, kita harus mengetahui dan menetapkan terlebih dahulu lokasi mana yang kita pilih untuk mendirikan pabrik. Dan dalam proses penentuan atau penetapan lokasi pabrik tersebut, kita perlu benar-benar memperhatikan faktor-faktor penting yang mana agar nantinya lokasi pabrik kita itu sesuai atau kita bisa mendirikan pabrik di tempat yang tepat. Mengapa demikian? Karena lokasi pabrik yang tepat dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien sehingga kegiatan operasional perusahaan menjadi ekonomis dan menguntungkan. Apa saja faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan sebelum menetapkan lokasi untuk pendirian pabrik? Nah, di sini ada 10 faktor yang akan kita bahas yang harus kita pertimbangkan dalam penetapan lokasi pendirian pabrik. Faktor yang pertama ada ketersediaan bahan baku. Kemudian kita juga harus melihat dari sisi pemasaran atau marketing. Faktor yang ketiga kita harus melihat dari sisi utilitas. Faktor yang keempat kita harus melihat dari keadaan geografis dan masyarakat. Kemudian faktor yang kelima kita harus melihat transportasi, jadi akses transportasi jalur udara, jalur laut, ataupun jalur darat. Ya. Kemudian faktor yang keenam adalah tenaga kerja. Faktor yang ketujuh adalah buangan pabrik atau waste disposal. Kemudian faktor yang kedelapan adalah pembuangan limbah. Faktor yang kesembilan adalah site dan karakteristik lokasi, ya, karakteristik lokasi. Kemudian faktor yang ke-10 yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan. Nah, ke-10 faktor ini benar-benar perlu kita pertimbangkan dengan baik sebelum kita menetapkan lokasi mana yang akan kita pilih untuk pendirikan pabrik. Berdasarkan beberapa referensi seperti dari bukunya Pak Kusnaryo atau dari bukunya Timmerhouse, di situ menjelaskan dan menyebutkan bahwa keempat faktor dari nomor 1 sampai nomor 4 itu disebut sebagai faktor utama dalam memilih lokasi pendirian pabrik. Sedangkan 6 faktor lainnya dari nomor 5 sampai nomor 10 disebut sebagai faktor khusus dalam memilih atau menetapkan lokasi pendirian pabrik. Nah, kita akan membahas ke-10 faktor ini secara lebih detail. Kita mulai dari faktor yang pertama, jika kita lihat dari ketersediaan bahan baku. Nah, biasanya lokasi pabrik itu akan dipilih pada lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku untuk mengurangi biaya transportasi dan biaya penyimpanan dari bahan baku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih lokasi pabrik jika dilihat dari aspek ketersediaan bahan baku. Yang pertama adalah letak sumber bahan baku. Jadi kita biasanya memilih lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku. Kemudian kapasitas dan lama waktu tersedianya bahan baku. Kita biasanya memilih lokasi pabrik yang akan mendapatkan sumber bahan baku dengan kapasitas yang besar dan untuk jangka waktu yang lama itu tetap akan dapat mensuplai bahan baku sesuai dengan kebutuhan dari pabrik untuk operasional pabrik. Kemudian kualitas dari bahan baku harus sesuai dengan standar bahan baku yang diinginkan. Jadi kita harus memilih lokasi pabrik yang bisa menyediakan bahan baku sesuai dengan standar
kualitas yang dibutuhkan. Jangan sampai kita mendirikan pabrik di lokasi yang dapat menyediakan sumber bahan baku namun kualitasnya belum sesuai dengan standar yang kita inginkan. Kalau misalkan seperti itu, berarti untuk mendapatkan bahan baku dari sumber yang menyediakan bahan baku tetapi tidak sesuai standar, berarti kita perlu adanya biaya tambahan untuk melakukan pretreatment bahan baku agar bahan baku yang kita gunakan di dalam proses untuk menghasilkan produk itu bisa sesuai dengan standar bahan baku yang diinginkan. Berarti akan ada biaya tambahan lagi kalau misalkan memang lokasi yang kita pilih di situ menyediakan bahan baku tetapi tidak sesuai dengan standar bahan baku yang kita inginkan. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah cara mendapatkan dan pengangkutan bahan baku. Di sini kita harus melihat bagaimana akses transportasi dari lokasi tersebut untuk mensuplai bahan baku. Kita harapkan bahan baku yang akan kita gunakan di dalam pabrik kita nantinya itu adalah bahan baku yang memang sesuai dengan kualitas yang sudah kita tentukan. Jadi kita harapkan dalam proses perjalanan untuk penyediaan bahan baku tersebut tidak akan berubah kualitasnya. Karena jika bahan bakunya memiliki karakteristik yang memang tidak dapat atau sensitif terhadap kondisi-kondisi yang tidak diinginkan dalam masa perjalanan dari sumber bahan baku sampai ke lokasi pabrik, takutnya kalau tidak ditreatment dengan baik, bahan baku tersebut dapat berubah karakteristiknya ketika sudah sampai di pabrik. Jadi untuk jarak dan transportasi di sini memang harus benar-benar diperhatikan agar kita bisa menggunakan bahan baku untuk proses produksi kita dengan kualitas bahan baku sesuai yang kita harapkan. Faktor yang kedua yang perlu kita juga lihat dalam penentuan lokasi pabrik yaitu adalah pemasaran atau marketing. Ini berhubungan dengan distribusi produk ya. Kalau yang di faktor pertama kita melihatnya dari sumber bahan bakunya, dari raw material. Kalau yang di faktor nomor 2 kita melihatnya dari aspek produknya. Di sini lokasi pabrik dipilih yang dekat lokasi pemasaran produk dan mudah untuk sarana pengangkutan produknya. Agar biaya distribusi produk itu menjadi minim dan waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman produk juga bisa singkat. Mengapa demikian? Karena di sini kalau berhubungan dengan produk berarti berhubungan dengan konsumen. Biasanya konsumen akan menyukai biasanya menginginkan produk yang dia beli dari kita itu dapat dikirim dengan waktu yang sesingkat mungkin. Biasanya kan seperti itu, ya. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih lokasi pabrik. Jika dilihat dari aspek pemasaran, kita perlu memperhatikan yang pertama daerah untuk pemasaran produk. Jadi kita perlu memperhatikan di lokasi tersebut bagaimana kira-kira proses untuk pendistribusian produk sampai ke tangan konsumen. Kemudian untuk yang hal kedua yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana proyeksi kebutuhan produk di masa mendatang. Jadi kita harus melihat jika kita memilih lokasi tertentu, kita harus melihat bagaimana kira-kira potensi pemasaran produk di tempat tersebut di waktu yang akan datang. Kemudian yang perlu kita lihat juga adalah pengaruh persaingan dagang. Ini berkaitan dengan pabrik-pabrik lain yang memang memproduksi produk serupa dengan pabrik yang akan kita bangun. Jadi kita usahakan memilih lokasi di mana di tempat tersebut tidak ada
pabrik yang juga memproduksi produk serupa dengan pabrik kita. Karena apa? Kalau misalkan pabrik baru akan berkompetisi dengan pabrik lama yang memang sudah memiliki brand, biasanya masyarakat sekitar, konsumen kita sudah lebih familiar dengan produk yang sudah memiliki brand besar. Seperti itu. Maka kita harus memperhatikan juga apakah di lokasi yang akan kita pilih itu sudah ada pabrik serupa yang memproduksi produk serupa dengan pabrik kita atau tidak. Kemudian faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan jika kita melihat dari aspek pemasaran itu adalah jarak tempuh untuk pemasaran produk dan sarana pengangkutan produk. Jadi bagaimana jarak tempuh dari lokasi pabrik kita untuk menyalurkan produk yang kita hasilkan ke tangan konsumen. Kemudian cara pengangkutan, sarana pengangkutan produknya, akses transportasinya itu juga seperti apa. Kita perlu melihat dan menentukan lokasi mana yang sekiranya bisa memberikan akses transportasi yang baik agar nantinya produk yang kita hasilkan bisa sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik. Jadi tidak rusak, tidak cacat karena proses pengangkutan dari distribusi produk. Kemudian, faktor yang ketiga yang harus kita perhatikan juga adalah utilitas. Utilitas di sini berhubungan dengan sumber air dan sumber energi. Lokasi pabrik dipilih yang dekat dengan sumber utilitas yang dibutuhkan untuk mengurangi biaya penggunaan utilitas itu sendiri, yaitu sumber air dan energi. Air biasanya sumbernya bisa dari air sungai, air kawasan, dan air PDAM. Kemudian sumber energi, yang pertama ada listrik, di mana sumber listrik bisa berasal dari PLN dan generator dengan bahan bakar yang disuplai dari Pertamina. Dan juga sumber energi yang kedua adalah bahan bakar. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk air. Air biasanya merupakan hal yang penting yang harus tersedia ketika kita mendirikan suatu pabrik. Tidak hanya di pabrik ya, biasanya di kehidupan sehari-hari pun air itu merupakan salah satu yang penting dalam kehidupan kita. Maka dalam mendirikan suatu pabrik kita harus memperhatikan sumber air yang ada di sekitar lokasi tempat pendirian pabrik tersebut bagaimana? Karena air biasanya di dalam pabrik akan digunakan untuk beberapa hal, seperti untuk air proses, air pendingin, air umpan boiler, dan air sanitasi. Maka hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih lokasi pabrik ya, jika dilihat dari utilitas yaitu air, sumber air, maka kita perlu memperhatikan kemampuan sumber air dalam memenuhi kebutuhan pabrik, kualitas air, dan pengaruh musim terhadap kemampuan penyediaan air. Jadi kita harus melihat bagaimana sumber air yang bisa disediakan oleh lokasi tempat berdirinya pabrik tersebut. Apakah kualitas air yang disediakan oleh lokasi tersebut itu sesuai atau berkualitas baik ya. Jadi misalkan di situ airnya memiliki tingkat keasinan yang tinggi atau airnya di situ memiliki bau ataupun hal yang tidak sesuai dengan kualitas air seperti air biasa. Itu jika kita memaksakan pendirian lokasi pabrik di situ berarti dalam menggunakan air untuk beberapa proses dan hal yang ada di dalam pabrik itu berarti kita perlu treatment untuk air sehingga perlu biaya tambahan untuk mengolah air tersebut agar air tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan pabrik. Tetapi itu kan membutuhkan biaya tambahan. Alangkah baiknya kalau kita bisa menentukan lokasi pendirian pabrik di daerah yang memang dapat menyediakan sumber air di mana kualitas airnya juga baik ya dan tidak terpengaruh oleh musim. Jadi takutnya di situ lokasi pabrik
Menyediakan air memang airnya kalau misalkan di musim biasa, misalkan musim kemarau, di situ airnya memang kualitasnya bagus. Tetapi ketika air di musim hujan, kualitas airnya mungkin menjadi keruh atau memang baunya kurang enak atau seperti apa, itu juga harus menjadi pertimbangan ya dalam menentukan lokasi pabrik. Kemudian sumber utilitas yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah listrik dan bahan bakar. Biasanya listrik dan bahan bakar di sini digunakan sebagai penggerak dan penerangan. Sebagai penggerak karena listrik ya biasanya banyak sekali mesin-mesin dari motor ya, motor dari pabrik, di situ motor dari mesin yang ada di dalam pabrik itu digerakkan oleh listrik. Kalau tidak ada listrik bisa kita bayangkan seperti pada waktu SE ya, ketika ada pemadaman listrik, memang akan ada beberapa pabrik yang harus shutdown karena tidak ada sumber listrik untuk menggerakkan motor-motor dari mesin yang ada di dalam pabrik. Itu akan sangat mempengaruhi ya, akan sangat mempengaruhi kinerja dan operasional dari pabrik. Kemudian listrik dan bahan bakar juga sebagai penerangan. Seperti untuk lampu ya, untuk lampu ketika pabrik itu bekerja di saat malam hari, seperti itu. Kemudian hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih lokasi, jika kita melihat dari sisi listrik dan bahan bakar, kita harus melihat bagaimana ketersediaan listrik dan bahan bakar, kemudian harga dan jumlah tenaga listrik yang bisa kita gunakan ketika kita memilih lokasi tersebut, kemudian persediaan listrik dan bahan bakar di masa mendatang, dan juga kemudahan dalam menyediakan bahan bakar. Ini harus benar-benar diperhatikan ketika kita memilih lokasi pendirian pabrik. Kemudian faktor utama yang keempat itu adalah keadaan geografis dan masyarakat. Lokasi pabrik dipilih di daerah yang baik keadaan geografis dan masyarakatnya untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam bekerja. Keadaan geografis dan masyarakat di sini meliputi apa saja? Yang pertama, kesiapan masyarakat setempat untuk menjadi masyarakat industri. Ya, jadi kita harus melihat bagaimana karakteristik dan kondisi dari masyarakat sekitar lokasi tersebut. Kemudian keadaan geografis yang menyulitkan konstruksi peralatan. Jadi kita harus melihat bagaimana iklim dan cuaca dari lokasi yang akan kita tentukan. Jangan sampai kita memilih lokasi yang memang tidak sesuai dengan operasional pabrik yang akan kita jalankan nantinya. Karena ini akan berdampak pada apa? Pada alat yang akan kita gunakan. Jadi misalkan kita memilih lokasi di daerah yang memiliki kondisi cuaca ekstrim, misalkan di daerah yang dingin banget, misalkan seperti itu. Maka kita harus dalam pendirian pabrik itu kita seharusnya memilih alat-alat yang memang didesain untuk cuaca yang memang ekstrim seperti itu. Karena kalau misalkan kita tidak memilih alat yang khusus untuk kondisi iklim dan cuaca yang seperti pada lokasi pabrik tersebut, maka dalam proses operasional pabrik nantinya akan menjadi kendala ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita memilih alat yang tidak tahan terhadap suhu dingin, ketika ada suhu dingin alatnya menjadi macet karena beku mungkin di dalam atau seperti apa, sehingga tidak bisa melanjutkan proses memproduksi produk yang kita inginkan. Itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian yang perlu kita lihat juga adalah spesifikasi gempa bumi, banjir, angin topan, dan lain-lain. Ini memang harus kita perhatikan ya, jangan sampai kita memilih lokasi pabrik yang memiliki potensi gempa bumi yang tinggi. Kita harapkan bisa mendirikan pabrik di lokasi yang memang tingkat untuk gempa bumi, banjir, angin topannya itu rendah, ya, agar nantinya kita tidak mendirikan pabrik yang hanya berdiri 1 atau 2 tahun habis itu kena gempa. Terus pabriknya akan tutup, kan tidak akan seperti itu yang diharapkan ya. Kemudian
Kondisi tanah, kita harus juga memperhatikan bagaimana kondisi tanah dari lokasi yang kita tentukan. Kemudian kemungkinan perluasan di masa mendatang. Jadi kita harus melihat lokasi yang kita pilih, jika nantinya kita di waktu yang akan datang akan melakukan perluasan pabrik, pendirian pabrik untuk unit baru, itu bagaimana? Apakah masih ada lahan untuk melakukan perluasan pabrik di situ atau tidak? Kita harus benar-benar juga memperhatikan hal itu. Kemudian kita masuk ke tahap di mana kita harus melihat faktor khusus ya dalam memilih atau menentukan lokasi pendirian pabrik. Dilihat dari aspek transportasi. Di sini adalah akses transportasi. Biasanya lokasi pabrik akan dipilih yang mudah dalam akses transportasinya. Karena mudah di sini artinya adalah biaya untuk transportasi itu murah dan waktunya itu singkat. Transportasi di sini digunakan untuk apa? Biasanya berkaitan dengan suplai bahan baku dan distribusi produk. Nantinya ketika kita dapat memilih lokasi pabrik yang tepat, jika dilihat dari aspek akses transportasinya, kita dapat menekan ya biaya pengangkutan untuk suplai bahan baku dan distribusi produk. Demi kelancaran suplai bahan baku dan distribusi produk tersebut. Oke. Nah, di sini hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana akses dari jalur darat, jalur air, ataupun jalur udara. Jalur darat kita bisa melihat bagaimana jalan rayanya, kemudian jalur kereta api, kemudian kalau dari sisi jalur air kita bisa melihat sungai, apakah bisa menggunakan kapal atau kapal kecil ya atau perahu, kemudian pelabuhan, apakah juga tersedia pelabuhan yang dekat dengan lokasi pendirian pabrik itu untuk nantinya digunakan sebagai akses dalam mensuplai bahan baku dan distribusi produk, dan juga lapangan udara jika kita ingin melakukan suplai bahan baku dan distribusi produk lewat jalur udara. Kemudian ada tenaga kerja. Lokasi pabrik dipilih yang memiliki ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian dan tingkat pendidikan sesuai yang dibutuhkan. Di sini untuk mendukung kinerja yang baik demi kelancaran operasional pabrik. Beberapa hal yang perlu kita ketahui ya di sini dalam menentukan lokasi pabrik jika dilihat dari aspek tenaga kerja. Yang pertama adalah mudah tidaknya merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi jika kita memilih lokasi tertentu, kita harus melihat kira-kira kita dapat merekrut tenaga kerja yang mudah untuk sampai ke lokasi tersebut atau tidak. Atau di dalam atau di sekitar lokasi pabrik itu tersedia tenaga kerja yang memiliki keahlian tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang sesuai seperti yang kita butuhkan tidak. Nah, kalau misalkan memang dari tenaga kerja di sekitar itu sudah bisa kita rekrut sebagai tenaga kerja di pabrik kita, maka itu akan memudahkan kita dalam melakukan proses produksi. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana tingkat penghasilan tenaga kerja sesuai dengan UMR atau UMK ya. Dilihat dari upah minimum di tingkat regional ataupun kabupaten atau kota di daerah lokasi yang kita akan dirikan pabrik. Kita harus juga memperhatikan hal tersebut ya, agar kita bisa memberikan gaji kepada karyawan kita sesuai dengan UMR atau UMK yang berlaku di tempat tersebut. Kemudian buangan pabrik atau waste disposal di sini berkaitan dengan masalah polusi. Polusi di sini artinya adalah efek yang ditimbulkan oleh buangan pabrik, limbah pabrik, ya, berbahaya atau tidak bagi lingkungan sekitar pabrik. Di sini yang perlu diperhatikan adalah menentukan bentuk buangan dan cara pengolahannya, agar nantinya kita bisa mengetahui kalau misalkan kita memilih lokasi A sebagai tempat pendirian pabrik, maka kita harus
tahu bagaimana kita bisa membuang limbah yang berbentuk padat cair gas dan mengolahnya seperti apa jika kita memilih lokasi tersebut. Sehingga nantinya akan berhubungan juga dengan peraturan atau kebijakan pemerintah setempat. Ini akan sangat berkaitan dengan faktor yang ke-8 yaitu pembuangan limbah ya. Jadi ini kalau buangan pabrik atau waste disposal tadi itu berkaitan dengan masalah polusi, efek yang ditimbulkan oleh buangan pabrik. Kalau pembuangan limbah di sini usaha pencegahannya. Usaha pencegahannya berarti kita menentukan bentuk buangan dan cara pengolahan sebelum limbah tersebut kita buang ke lingkungan. Sesuai dengan standar yang sudah ditentukan berdasarkan kebijakan dan peraturan dari pemerintah setempat. Seperti itu. Itu kita harus benar-benar memperhatikan. Ini kaitannya dengan perundang-undangan juga nantinya. Di faktor ke-9 yang perlu kita perhatikan juga adalah site dan karakteristik lokasi. Hal yang perlu kita lihat di sini adalah jenis tanah, kemudian daerah yang akan kita gunakan ya. Apakah di situ kita memilih di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan. Ini akan berkaitan dengan harga tanah. Jika kita mendirikan di perkotaan, biasanya harga tanahnya kan tinggi, lebih tinggi dibandingkan jika kita memilih lokasi di daerah pedesaan. Dan juga nantinya akan berhubungan dengan proses pembuangan limbah ke lingkungan. Itu juga harus dilihat ya. Kemudian fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas pendukung lainnya seperti adanya sekolah, kemudian adanya kampus ataupun yang lainnya, kemudian adanya rumah sakit ya, dan fasilitas pelayanan lainnya. Di situ harus dilihat juga bagaimana lokasi yang akan kita pilih sebagai tempat untuk mendirikan pabrik. Yang ke-10 itu adalah peraturan perundang-undangan. Di sini berkaitan dengan ketentuan dan kebijakan dari pemerintah setempat ya. Peraturan perundang-undangan di sini berkaitan dengan apa saja? Yang pertama terhadap alur pendirian pabrik. Berhubungan dengan sistem administrasi dan birokrasi ya dalam pendirian pabrik itu seperti apa. Kemudian juga dilihat dari perpajakan. Jadi pajak yang akan dikenakan ketika kita mendirikan pabrik dan selama operasional pabrik itu seperti apa. Kita harus kenal. Kita harus mengenali kebijakan peraturan perundang-undangan di daerah setempat itu. Dan juga peraturan ataupun kebijakan tentang polusi udara yang diizinkan. Kemudian tidak hanya udara ya, mungkin saja polusi udara, polusi air, ataupun polusi yang lainnya. Itu yang harus kita benar-benar perhatikan. Jadi itulah ke-10 faktor untuk kita pertimbangkan ya dalam memilih lokasi pendirian pabrik, agar nantinya kita bisa memilih lokasi yang bisa memberikan proses operasional sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga nantinya biaya produksi, biaya pengadaan alat, biaya pendirian pabrik itu seminimal mungkin dengan harga jual ataupun produk yang kita hasilkan itu bisa maksimal agar bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Seperti itu ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi tolong dipelajari lagi dan dipahami lagi ke-10 faktor ini sebelum kita mendirikan pabrik benar-benar harus diperhatikan. Kemudian akan muncul pertanyaan, bagaimana saya menentukan lokasi pabrik yang akan saya pilih jika faktor yang harus saya lihat itu ada 10 faktor ini. Tidak bisa saya hanya melihat dari satu faktor saja, tetapi ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan juga. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tahap untuk menganalisis berbagai alternatif lokasi pabrik. Jadi, setelah kita menetapkan ada 10 faktor ini, kemudian kita memilih beberapa alternatif lokasi, apa yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana cara menganalisis lokasi mana yang paling tepat untuk saya pilih menjadi tempat pendirian pabrik. Ya, sekarang silakan dipahami dulu untuk ke-10 faktor ini. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tahap
untuk menganalisis beberapa faktor ini agar kita bisa menentukan lokasi mana yang bisa kita pilih untuk mendirikan pabrik. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Kemudian untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.